Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Reza Yulianti atau kalian bisa panggil aku sebagai Cacu. Nah, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang tempo hari masih sangat hangat dan penting banget nih buat dunia jurnalistik, yaitu soal pembungkaman pers di Indonesia dan bagaimana hal ini bisa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, teman-teman, aku nggak sendiri nih untuk ngebahas hal penting ini. Aku di sini ditemani dua rekan aku, yaitu halo Rifan, halo Naila. Hai, topik hari ini menarik banget ya. Ya, itu benar sih. Kayak hal itu nggak cuma sekedar isu media, tapi ternyata sudah melanggar hukum ya. Aku setuju banget nih teman-teman. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin aku sampaikan ke kalian dan kita akan membahas tuntas di podcast kali ini. Kita langsung aja ya teman-teman ke pertanyaan yang pertama. Apa sih yang sebenarnya terjadi di pers di Indonesia sekarang ini? Kalau kita bicara tentang keadaan kebebasan pers sekarang ini sebenarnya ada penurunan yang signifikan untuk di negara kita. Menurut dari Reporter Without Borders, Indonesia ini sekarang ada di peringkat 127 dari 180 negara di dunia. Kita tuh ketinggalan jauh banget dari beberapa negara di Asia Tenggara. Kayak Timur Leste yang peringkatnya itu 20 besar. Dan negara-negara seperti tetangga kita sendiri, Malaysia ataupun Singapura, kita ketinggalan jauh Bang. Masalahnya bukan cuma soal sensor dari pemerintah aja, tapi juga soal tekanan terhadap jurnalis, terutama waktu mereka meliputi isu sensitif tentang bobroknya pemerintah, mungkin korupsi, bahkan demonstrasi besar. Seringkali mereka itu diintimidasi, dipukul, bahkan dihalangi saat meliputi. Itu benar ya, sejalan sama yang disampaikan sama Rifan. Dari data analisis jurnalistik Indonesia, sepanjang tahun 2024 itu sudah tercatat ada 73 kasus kekerasan yang dialami sama teman-teman jurnalistik. Dan sampai bulan Agustus 2025 ini, tadi itu sudah sekitar ada 60 kasus baru ya. Itu sama dari intimidasi, peretasan, bahkan juga sampai kekerasan fisik teman-teman. Dan hal ini tuh menunjukkan kalau ekosistem pers di kita itu masih belum aman ternyata. Bahkan buat mereka tuh jurnalis pers itu cuma kayak menjalani tugas, meliput, ngevideoin dan cuma seperti itu saja. Padahal kan pers itu seharusnya jadi jembatan bagi suara rakyat nggak sih? Itu betul. Mereka tuh dianggap sebagai musuh pemerintah. Padahal itu sebenarnya bukan musuh pemerintah, tapi sebagai mitra demokrasi yang fungsinya buat mengontrol, mengkritik dan menyumbangkan kekuasaan sampai menghubungkan antara masyarakat sama pemerintah sebenarnya. Jadi kalau misalnya menurut kalian nih, kenapa sih pembungkaman pers ini masih terus terjadi? Padahal kan kita sudah ada di era reformasi dan demokrasi. Enggak rumit ya, itu sebenarnya kalau kita sama-sama itu menilai Pancasila, mungkin itu bisa dijawab ya dari Pancasilanya. Kan masih banyak pihak yang menganggap bahwa kritikan itu tuh sebuah ancaman, bukan masukan. Dan di sini letak ironinya kita, di mana Pancasila itu sering dijadikan slogan tapi nggak dipakai untuk sebagai tindakannya. Misalnya kayak sila kedua, yang isinya tuh kemanusiaan yang adil dan beradab. Seharusnya jurnalis itu diperlakukan adil dan manusiawi kan. Ya betul. Tapi pada kenyataannya banyak jurnalis yang didiskriminasi, bahkan menjadi korban kekerasan. Ada juga bahkan pelakunya itu terlalu bertindak tegas sama para jurnalis. Ini kayak yang harusnya mengadili dan manusiawi para pers jurnalis, tapi mereka di luar anggota pers itu malah melenceng dari sila kedua ini. Itu juga nggak hanya bertentangan dari sila kedua. Kita tapi bertentangan juga di sila kelima ya kan. Sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan keadilan di sini tuh bukan cuma tentang pembangunan aja atau ekonomi, tapi juga tentang hak kita sebagai masyarakat yang bebas untuk berpendapat dan butuh informasi yang akurat tentang negara kita sendiri. Kalau misal media dibatasi oleh pemerintah, kita sebagai masyarakat itu bakal nggak terpenuhi dengan baik. Dan yang paling jelas masyarakat nggak bisa ikut dalam proses demokrasi yang sehat karena mereka nggak dapat informasi yang seadanya dan
setengah-setengah dari tempat itu sendiri. Ya, terus aku juga tambahin ya, Aji yang tadi juga, itu juga menyoroti bahwa kekerasan yang dialami sama teman-teman jurnalis itu mereka kebanyakan tuh dari aparat keamanan. Yang artinya ada persoalan struktural atau kekuasaan yang dimana saat itu para jurnalis itu dilindungi, tapi malah justru sebaliknya. Dan dari situ udah terletak nih adanya pelanggaran dari nilai Pancasila ini loh. Jadi bisa dibilang pembungkaman pers ini bukan cuma sebagai pelanggaran demokrasi ya, tapi juga pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila, teman-teman. Kalau gitu, menurut kalian ya, siapa sih yang paling terdampak dari situasi seperti ini tuh? Sebenarnya yang paling jelas pasti dari teman-teman jurnalis sendiri ya. Mereka tuh sering dapat ancaman, bahkan sampai kehilangan pekerjaan cuma karena tekanan politik. Contohnya yang sempat terjadi saat ada liputan atau wawancara sama Bapak Presiden Prabowo, ada salah satu jurnalis dicabut ID card-nya, ID persnya, cuman karena mengajukan tentang berita krisis seputar MBG kepada beliau ya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, masyarakat itu juga lebih dirugikan karena ketika pers dibungkam maka masyarakat itu bakal kehilangan cermin kebenarannya. Hal ini tuh nanti bakal bikin informasinya tuh jadi bias, jadi nggak jelas. Yang harus bisa disaring ya akhirnya masyarakat tuh cuma bisa mendengar versi yang pengen yang diinginkan sama pemerintah, masyarakat tuh bisa dengar. Nah, ini bagaimana efeknya itu sangat panjang. Kalau masyarakat kehilangan kepercayaan kepada media, bisa dipastikan informasi itu nantinya hoax dan disinformasi bahkan tumbuh subur. Padahal kan Pancasila mengajarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, yang artinya kebenaran harus lahir dari musyawarah yang terbuka, bukan dari propaganda yang sepihak. Oke, ngomong-ngomong soal propaganda nih, aku jadi ingat deh waktu era Orde Baru, kan ada hal yang sama juga terjadi kan ya? Kayak media diberdel, suara dikontrol, dan rakyat cuma tahu versi dari pemerintah aja. Betul gak? Betul ya. Ya, Betul ya. Kalau misalnya kita mengingat kembali, itu juga sebenarnya masuk sejarah teman-teman ya. Di masa pemerintahannya Bapak Soeharto, dulu tuh Bapak Soeharto itu sangat tidak suka ada yang menghalangi kinerja dia, sehingga saat itu ada media yang sekarang pun masih terkenal yaitu kayak Tempo, Detik yang sempat dibungkam, ditutup untuk memberitakan pemberitaan karena mereka sempat memberitakan tentang kebijakan kepemerintahannya Soeharto yang pada masa saat itu tuh sangat kontroversial pada era itu ya. Dan kalau sekarang kita melihat ya jurnalis itu kalau saat meliput hal-hal yang sensitif juga masih seperti itu. Artinya pola lama kayak ada kembali gitu. Iya. Sedikit-sedikit kayak pemerintah tuh kayak ingin membungkam bahwa pemerintah tuh baik, padahal mah enggak. Iya, dengan cara itu, tapi ya mungkin agak berbeda pada zaman Orde Baru Cuma ya. kan kalau di zaman Soeharto tuh benar-benar tertutup. Kalau sekarang mungkin ada kata independen, cuma masih hampir sama karena banyak jurnalis yang ya dibungkam oleh pemerintah itu sendiri. Gimana sih kita bisa menghadapi dan memperbaiki masa ini ke depannya? Ada nggak kira-kira ya? Untuk caranya mungkin kita harus memperkuat literasi media dan kesadaran dari publik atau masyarakat. Karena masyarakat tahu pentingnya itu kebebasan pers. Mereka lebih kritis tentang upaya pembungkaman pers ini karena kita juga sebagai masyarakat harus mendukung media independen yang bekerja berdasarkan etika jurnalistik, bukan pesanan politik dari pemerintah. Dan buat pemerintah harusnya mereka membuktikan komitmennya terhadap Pancasila dengan melindungi, bukan menekan pers itu. Dan ya dari tadi pernyataannya Rifan pun juga aku setuju ya, dan kebetulan mungkin ini di luar dari yang kita omongin sebelumnya. Kalau aku tuh dapat informasi, aku sempat
bertanya dengan senior aku yang kebetulan juga dia anak jurnalistik di salah satu universitas negeri. Aku tanya, ya ada nggak sih solusi untuk menyelamatkan atau menghindari pembungkaman pers ini? Iya. Cuma dia Jawabannya? Jawabannya tidak ya. susah, karena kita sendiri kan sebagai masyarakat bisa apa gitu. Betul, karena sebenarnya tergantung pemerintah dan para masyarakat tuh mengerti sebenarnya gunanya pers ini tuh apa. Sebenarnya guna pers itu kan untuk menjalin hubungan antara pemerintah dan rakyat yang saling mendengar. Tapi kebanyakan beberapa mereka tuh nggak ngerti fungsi pers tersebut itu apa. Jadi dari kita pun sebagai mahasiswa pun juga berperan sebenarnya, bisa mulai dari mempromosikan komunikasi yang beradab sebagaimana yang harusnya diajarkan di Pancasila, kayak belajar mendengarkan, berdialog, dan menghargai perbedaan adanya pendapat. Kalau setiap warga Indonesia menghidupkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, mungkin saja pembungkaman yang terjadi di Indonesia kayak gini tuh yang sudah yang terjadi itu nggak bakal terjadi lagi di masa yang akan datang mungkin ya. Ya karena kan itu tuh biasanya karena memang dari masyarakatnya sendiri yang kayak minus literasi dan minus apa ya? Pengetahuan Ya juga ya. pengetahuan juga, karena kan yang kita tahu untuk sekarang pers itu sebenarnya udah independen kan, cuma karena banyak yang bodoh amat dan kadang misal dalam pemilihan atau pemilihan pemerintah juga kadang masyarakat tuh masih mau untuk ditipu gini-gini yang membuat pemerintah kita tuh nggak benar dan ya pikiran yang aneh sampai-sampai walaupun persnya udah independen mungkin kayak ada soal atau apa gitu yang membuat ya gitu loh masih banyak pembungkaman dari pemerintah itu sendiri. Itu ya benar sih. Aduh, keren banget nih penjelasannya dari kalian berdua. Terima kasih ya buat Naila dan Divan yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng seputar kasus pers yang hangat banget belakangan ini. Dari obrolan yang kita bicarakan tadi, kesimpulan yang saya tangkap adalah pembungkaman pers ini bukan hanya soal media, tapi juga moral bangsa. Kalau Pancasila benar-benar diterapkan di dalam berkehidupan kebangsaan, hal-hal kayak pembungkaman, kekerasan, dan ketidakadilan gak akan terjadi lagi dan bangsa Indonesia akan bakal lebih maju untuk kedepannya. Tapi kita harus hidup di dalam setiap tindakan dan kebijakan kita, termasuk dalam cara memperlakukan pers dengan adil dan manusiawi. Ya setuju banget ya, untuk kebebasan pers itu sendiri berarti kita juga harus menjaga ruh demokrasi di Indonesia sendiri dan menjaga Pancasila agar tetap hidup di negara kita tercinta. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah mendengarkan podcast kecil kami. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Tetap kritis, tetap beradab, dan salam berkepanjasilaan. Terima kasih. Terima kasih Caca.